Halo, saya Teja Putra. Saya akan menjelaskan tentang segmen tree. Yang pertama, segmen tree itu merupakan implementasi dari tree. Kegunaan dari segmen tree itu untuk mencari nilai maksimal, minimal, ataupun sum dari range tertentu. Nah, kita langsung saja ke pembuatan segmen tree. Segmen tree yang akan kita buat itu terdiri dari ini, data segmen, berjumlah 5 data, 1, 5, 3, 9, 2. Yang pertama, kita harus menyiapkan array yang digunakan untuk menampung data segmen tree ini. Gunakan rumus 2 dikali panjang data min 1. Di sini ada data 5, maka bisa lihat di sini 2 dikali 5 min 1. Hasilnya dengan 8. Lalu kita menentukan data yang akan dicari. Kita ambillah nilai terendah. Soalnya segmen tree ini digunakan untuk mencari yang pertama tadi nilai maksimal, terendah, atau sum. Jadi cuma ada 3 pilihan itu dan kita pilih satu, yaitu nilai terendah. Lalu cari range data segmen tree tersebut yang akan digunakan sebagai nilai tengah dari data tersebut. Jadi kalau data ada 5, kita bagi 2, sama dengan 2 karena adanya pembuatan int. Nah, lalu hitung untuk nilai terendah dari range 0 sampai 5. Maaf kalau di sini range 1 0 sampai 4 karena datanya itu dimulai dari alamat 0 sampai 4, yaitu nilai itu 1. Lalu masukkan nilai minimal ke array pertama, yaitu alamat ke 0. Pengerjaan akan dilakukan dengan membagi 2 alamat ketika data akan turun ke child hingga tersisa leaf. Oke, di sini saya akan membuat datanya. Yang pertama itu kita lakukan menghitung untuk mencari nilai terendah dari alamat pertama. Alamat pertama itu dia masih full, berarti dari 1 hingga 2 kita cari nilai terendah itu 1, kita masukkan. Ada 1, 5, 3, 9, 2. Oke. Nah, kan sampai sini. Maka yang kita lakukan sekarang adalah membagi 2 yang tadi. 5 bagi 2 itu 2. 0, 1, 2. Berarti sini kita bagi. Oke, berarti kita akan mengerjakan bagian kiri dulu. Nih, saya bagi ke kiri. Oke, sekarang ada 1, 5, 3. Jadi sekarang totalnya ada 3. 3 dibagi 2 itu 1. Karena ada pembuatan 0, 1 berarti di sini. Kita harusnya di sini kita menghitung dulu nilai terendah dari range ini, yaitu 1. Kita bagi 2. Nah, setelah ini bagi 2 lagi karena data itu belum sendiri. Kita bagi 2 lagi. Sini sekarang kita cari data minimal 1. Kita bagi 2. Ini sudah paling rendah dasar. Lalu karena sini sudah di lift, maka data akan dikembalikan lagi kemari. Lalu untuk mencoba menaruh 5, 3, 9, dan 2. Karena lalu dia kiri 5. Maaf, ini karena ini disebut dengan rekursif. Jadi setelah dia ke sini, setelah dia udah nggak bisa maju lagi ke bawah, dia bakal mundur. Kita mencoba lagi yang arah lain. Ini 5, udah karena sendiri dia naik lagi. Kalau di sini udah kelar, dia naik lagi ke sini. Dan dia akan coba ke kanan. Ke kanan dia masih ada di sini 3. Turun 3. Karena di bawah dia tidak ada lagi, dia sudah sendiri, maka dia akan naik ke atas ke 1, naik lagi ke sini. Jika dia sudah selesai, maka kita akan sekarang kerjakan di sebelah kanan. Kanan berrange 4 dan 5. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 4. Berarti di sini bagian. Kita pertama harus lihat dulu ini nilai terkecil yang mana. 9 dan 2. Berarti 2 kan. Sini kita taruh 2. Kita bagi 2. Kita lihat yang kiri. Kiri yaitu karena sudah bagi 2, berarti kita masukkan angka 9. Setelah itu, kan sini sudah selesai, dia naik lagi ke sini. Dia akan mencoba ke kanan. Berarti dia coba ke kanan, masukkan 2. Karena udah nggak ada lagi, dia tidak bisa ke bawah, dia bakal naik, dan program bakal selesai. Inilah yang disebut dengan segment tree.
Jadi data yang di dalam area itu ada 1 di alamat 0, alamat satunya itu ada 1, 2, 1, 3, 9, 2, 1, 5. Oke. Nah, ini di alamat 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan cara untuk mencari itu nih, untuk pindah ke dari parent ke child itu ada 2. Yang pertama itu 2 dikali alamat pertama, alamat yang sedang dikunjungi ditambah 1. Itu untuk ke child kiri. Kalau untuk ke child kanan itu 2 dikali alamat yang sedang dituju sekarang. Bukan yang saya tuju, maksudnya yang sekarang lagi diposisikan ditambah 2. Misalkan ini kita mau ke kiri, berarti 2 dikali alamat yang 0 ditambah 1. 2 dikali 0, 0 ditambah 1, berarti benar di kiri. Kalau kita mau ke yang ke kanan dari 1 ini ke 2, berarti 0 dikali 2 itu 0 ditambah 2, berarti benar hasilnya di sini. Nah, kita akan mencoba mencari nilai minimal dari, misalkan dari range berapa? 1 sampai 3. Nah, dari sini range itu gimana sih? Nah, kita lihat dari sini. Ini ada 4 penanganan dalam pencarian segment tree. Yang pertama, jika data yang dicari dalam searching, maksudnya di searching itu range-nya berada di dalam range yang sedang ditelusuri array segment tree, telusuri kedua chat pada array segment tree-nya. Yang kedua, jika data yang dicari searching sebagian berada di dalam range yang sedang ditelusuri atau bisa disebut array segment tree, telusurilah kedua chat pada array segment tree-nya juga. Jika data yang dicari searching tidak terdapat di dalam range yang sedang ditelusuri array segment tree, kembalikan nilai 0. Jika range yang sedang ditelusuri atau array segment tree berada di dalam range yang sedang ditelusuri dalam kurung searching, kembalikan nilai alamat tersebut. Nah, kita lihat di sini. Karena kita melihat mencari 1 dan 3. Di sini itu kan 0 hingga 5. Berarti dia itu berada di dalam array dimaksud terdapat di dalam range ini, maka kita bakal cari kedua pihak, kiri dan kanan. Nah, kita lihat sekarang di sini. 1 dan 3. Di sini itu 0 dan 1, berarti dia di sini 0 sampai 2. 0 dan 2 itu berhimpitan. Di sini ada 1 dan 2 bisa dimasuk ke sini. Maka kita masih harus lihat kiri dan kanan. Kita masuk ke sini. Di sini adanya 0 dan 1. 0 dan 1 juga masih berhimpitan dengan ini. Maka kita bakal turun lagi ke kiri. Ke kiri itu range 0 dan ini udah 1, berarti ini bakal ditolak. Dia bakal lagi kembalikan nilai 0. Maksudnya itu artinya dia nggak di dua dari range. Nah, karena itu sudah keluar, maka dia bakal ke 5 ini. Kita lihat di 1. Di 1 itu range terendahnya adalah 5, maka dia bakal membalikan nilai 5 di sini. Karena di sini sudah selesai, dia bakal balikan ke sini. Itu nilai 5. Kiri selesai, baik dia ke kanan, kita lihat lagi ke sini. Untuk di range ini 2. 2 itu masih dalam sini, berarti dia bakal dipulangkan ke atas, yaitu 3. Nah, dari 5 dan 3 itu kita lihat manakah nilai terendah dari sini. Karena yang lebih rendah itu adalah 3, berarti 3 akan dibawa ke atas, 3. Nah, sekarang kiri sudah keluar, berarti kita sekarang ke kanan. Di sini itu range-nya 4 sampai 5. Kita lihat ke sini. 3 sampai 4, karena kita ini harus lihat lagi kalau di sini alamat itu dimulai dari 0 sampai 8. Kalau di sini itu kalau misalkan lebih, berarti itu salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini range 3 dan 4.
3 dan 4 itu masih berhimpitan, maka kita harus mencari di kedua belah pihak. Pertama kita ke kiri dulu. Ke kiri itu range-nya itu 9. Range-nya itu masih di daerah 3, maka data bisa dipulangkan, yaitu 9. Oke, sekarang kita ke kanan. Kanan itu adanya 2. Nah, kalau di sini itu dia itu range-nya udah 4, melebihi dari sini. Berarti datanya itu tidak dipulangkan, maksudnya diabaikan. Karena sudah selesai dia balik ke sini. Dia di sini dia nilai terendah itu 9, maka dia bakal pulangin 9 ke atas. Sini 9. Nah, dari sini kita bisa lihat kiri dan kanan 3 atau 9. Maka ditemukanlah yang terendah itu adalah 3. Nah, sekarang saya akan membahas tentang update dari segment tree. Nah, sekarang kita akan akan menggantikan nilai 3 di sini dengan 0. Nah, 0 itu di sini itu berada di alamat kedua. Kita pertama harus lihat dulu ke sini. Nah, di sini itu ada alamat dari 0 hingga 5. Karena dia termasuk di 2 itu termasuk di range ini, maka kita harus menghitung lagi nilai terendah di area sini itu adalah berapa. Kita lihat 1, 5, 0, 9, 2. Berarti terendahnya itu 0. Berarti di sini harus digantikan. Jadi 0. Nah, oke. Dari sini kita lihat 2 itu range itu untuk ke chart itu ada di mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, untuk ngecek itu kita harus membagi 2 dari total data yang ditampung di segment tree ini. Datanya itu ada 5, 1, 5, 3, 5, 9 ya. Tekan 3 dikalikan 3 jadi 0. Berarti 5 dibagi 2 itu sama dengan 2. Berarti 0, 1, 2. Berarti ini dibagi di 1, 5, 3. Itu alamat dari 0 sampai 2. Ini 9 dan 2, 3 sampai 4. Yang kepakai itu hanya di kiri. Berarti kita akan pergi ke kiri. Sini. Oke. Di sini itu range-nya adalah 0 hingga 2. Oke. Nah, kita lihat di sini. 2 termasuk di range ini. Maka yang harus kita lakukan juga sama. Kita harus mengganti nilai ini ke nilai minimum yang ada di range 0 hingga 2 yang baru. 1, 5, dan 0. Berarti 0 yang diganti. Oke. Sini diganti 0. Nah, sekarang kita akan ngecek ke sebelah kiri. Kiri itu dia beralamat 0 hingga 1. Tapi yang di-update itu adalah di alamat kedua. Maka dia tidak akan diganti apa-apa. Oleh karena itu, dia bakal pindah ke sebelah kanan. Di kanan itu merupakan alamat kedua. Berarti hanya 2 sampai 2. Berarti kita mengganti 3 ini dengan 0. Ini sudah selesai, dia bakal naik. Nah, sampai sini dia bakal mencoba ke kanan, tetapi karena dia di range kanan itu adalah 3 sampai 4, itu tidak memenuhi, makanya dia tidak bakal ke mencoba, tapi dia tidak bakal ke arah bawah. Di sini dia bakal stop dan selesai. Maka dia sudah melakukan update di sini. Dan sekarang dia sudah masuk di sini. 15092 dan inilah segment tree-nya. Nah, yang terakhir itu adalah kompleksitas dari segment tree ini. Kecepatan dari dalam mencari data di segment tree ini yaitu log n, karena dia tidak mencari semua datanya. Biasanya kalau kita mencari nilai kecil, terendah, ataupun jumlah, kita harus masuk ke setiap alamat. Tapi dengan adanya segment tree ini, kita hanya mencari
pada bagian area tertentu untuk mencari nilai maksimalnya, minimal, ataupun nilai sumnya. Sekian dari saya. Oke, selamat siang. Saya dari Destu Adianto, ini NIM saya dan kelompok 5. Saya kan bawa materi Fenwick Tree. Nah, poin yang saya buat pertama adalah Fenwick Tree atau bisa disebut dengan pohon Fenwick. Ini pohon indeks biner adalah struktur data yang secara efisien dapat memperbarui elemen dan menghitung jumlah awalan dalam tabel angka. Seperti ini. Lalu ada pohon Fenwick. Poin yang keduanya itu pohon Fenwick memungkinkan kedua operasi dilakukan di O0 log n di waktu. Ini dicapai dengan mewakili angka-angka sebagai pohon, di mana nilai setiap not adalah jumlah dari angka-angka dalam subtree itu. Lalu struktur pohon memungkinkan operasi dilakukan hanya dengan menggunakan 0 log n akses node. Nah, poin yang selanjutnya di sini ada tabel. Tabelnya itu untuk menjelaskan berbagai cara di mana pohon Fenwick itu dapat digunakan. Nah, di sini ada kombinasi operasi binary index tree dan algoritma yang sesuai. Nah, di sini ada kode jenisnya, ada perbarui operasi, ada operasi permintaan, ada algoritma, ada IPI dieksekusi, ada komentar juga, ada contoh juga. Dan yang pertama, untuk perbaruan poin, di sini poin frekuensinya, menggunakan poin frekuensi dan perbarui dan permintaan larik bit tunggal. Dan di sini untuk update bit 1, query index, 1. Lalu komentarnya indeks bersama 01 tukar O0n titik. Lain contohnya ada 2,3. Terus nilai arraynya itu 15345. Dan hasilnya 2 sama dengan 5,3 dan sama dengan 3. Lalu yang kedua adalah perbaruan poin frekuensi kumulatif, perbarui dan permintaan larik bit tunggal, update bit 1, query bit 1, dan komentarnya ini kosong ya. Lalu contohnya langsung contoh 2,3 sama dengan 15345. Ini nilainya dan hasilnya 2 sama dengan 6 dan 3 sama dengan 9. Ya, begitupun selanjutnya seterusnya juga seperti itu, pembaruan poin dinilai di jenis tes ketiganya, operasi permintaan query frekuensi. Lalu yang keempat juga pembaruan poin, dengan bedanya hanyalah nilai lewat kumulatif dengan query juga kumulatif. Lalu ada larik bit tunggal, range-nya L, R, dan yang dieksekusinya adalah indeks L ke R, query index, 1. Dan sini juga kosong, sama seperti yang berdua. Dan ini kondisinya ideal ya yang ketiga ini. Dan ini contohnya bisa dilihat juga 2,3 sama dengan 15345, 2,4534. Itu pun selanjutnya seterusnya seperti ini lah. Jenis tes 5, 6, 7, 8. Seperti ini juga sudah lengkap indeksnya. Ada komentar indeksnya itu dikali bit 1 di min jumlah bits 2 ya. Dan di sini juga algoritmanya juga sudah jelas, 2 array bit range LR, 2 array bit range LR juga. Dan ini juga lengkap yang dieksekusinya. Dan operasi permintaannya juga sudah ada, poin kumulatif, query frekuensi, dan perbarui operasinya juga ada pembaruan rentang, pembaruan poin, hanya 2 jenis. Di sini komentar juga udah ada, contohnya juga sudah ada ya. Saya akan lanjutkan untuk mempercepat. Nah, di sini yang poin selanjutnya saya buat ini implementasi tentang insert, update, delete, dan search. Nah, di sini contohnya array yang diberikan ukuran n dan tugasnya untuk menjawab pertanyaan key dari tipe berikut. Nah, di sini ada 1 x0 tambahkan x di belakang array. Ada 2 xy, atur arraynya x sama dengan y. Lalu 3x0 hapus array x. Lalu yang keempat adalah 4xy, temukan jumlah dalam kisaran xy. Nah, ini untuk perhatikan ya bahwa setelah menghapus array x dalam tipe query 3, semua elemen indeks x akan digeser ke kiri oleh satu posisi. Nah, ini contohnya nih. Ada contohnya ada 2. Pertama, arraynya itu 1, 2, 5, 3, 4. Key-nya itu 4.
ada banyak ya, 424, 330, 160, 435. Dan kita disuruh menampilkan outputnya 10 dan 13. Lalu yang ada selanjutnya first query, sum arraynya 1, arraynya 2, arraynya 3. Second query arraynya digabung jadi 1, 2, 3, 4. Dan query ketiganya itu array 1, 2, 3, 4, 6. Dan query keempatnya itu sum arraynya dipisah 2, 3, 4. Nah, di sini untuk input. Nah, inputnya itu arraynya itu 1 digabung 2, 3, 4, 5 ya. Dan key-nya ini seperti ini. 415, 330, 160, 435, 2410, 415 seperti yang di atas ya. Ini lebih banyak. Dan outputnya menampilkannya juga lebih banyak, 15, 15, 23. Nah, di sini saya implementasinya lewat pemrograman bahasa Java ya. Seperti biasa ini yang begini komentar Java implementation of the approach, dan yang pertama seperti biasa import Java take util, lalu di sini dengan menggunakan kelas GFG. Nah, di sini ada size-nya static integer n, lalu di sini juga ada static integer array bit, lalu di sini juga ada static integer idx sama dengan new integer, dan begitupun juga static void update. Di sini kita menggunakan while juga, ada programnya juga jelas, bit array idx, ini juga ada idx plus. Nah, di sini bisa dibaca. Saya akan mempercepatnya. Lalu di sini juga ada functionnya. Komentar dari function, kita menggunakan static integer sum. Ya, di sini ada juga. Terus integer res sama dengan 0. Dan kita menggunakan while juga, idx lebih besar 0. Res ada idx-nya juga. Dan kita juga pakai return untuk membalikan nilainya ya. Return res. Lalu di sini yang kedua ada static vector. Kita menggunakan vector integer perform queries ya. Lalu ada a insert element add. Ada di sini juga kita integer menggunakan n. Integer n-nya itu integer a size. Untuk update-nya itu kita menggunakan for. Integer i sama dengan i titik koma i lebih kecil n i plus plus. Untuk update-nya kita juga menggunakan i element add ya. Lalu sini juga vektor, kita menggunakan vektor integer, kita juga tetap menggunakan for. Lalu ada integer tipenya isa 0, integer x juga ada di sini nilainya. Lalu kita di sini perulangan menggunakan if ya, type-nya 1. Lalu nilai update-nya juga n, x, bit. Lalu habis setelah itu di sini a-nya di add. Add-nya itu nilainya x ya. Untuk pushing back the value. Dan incrementingnya untuk n plus plus seperti biasa titik koma. Ya, di sini sudah ada programnya memang agak panjang. Lalu yang selanjutnya adalah else if, tipenya 2. Lalu untuk getting integer id sama dengan x plus sum. Lalu di sini ada update id and element. Dan untuk setnya, untuk updatingnya itu nilainya e titik set id v. Dan untuk update-nya juga menggunakan id, v dan bit. Dan ini perulangan lagi else if, tipenya 3 dengan if. Lalu ada get-nya untuk mencari index integer id sama dengan x plus sum. Dan di sini komentar remove dan index from tree. Lalu di sini ada update-nya id element. Nah, ini untuk komentar update-nya x1. Di sini ada titik set id untuk update, dan ini elf dengan else. Lalu integer x-nya juga lengkap, ada x plus, ada vv, dan vsum, dan add sum. Lalu di return s mengandalkan nilai, dan driver public static void main string. Seperti biasa integernya itu ada nilainya juga 1, 2, 5, 3, 4. Lalu di sini ada vektor integer a paling akhir nih, new vektor, lalu integer array b, dan ini nilai-nilainya banyak, dan ada vektor, dan print for. Dan ini untuk mengeluarkan nilai sistem out print ya. Lalu outputnya seperti ini 10, 13. Time complexity-nya juga menggunakan ini ya, key bintang log n log n. Lalu di sini kompleksitasnya paling akhir, sifat-sifat point bandwidth kompleksitas, dan langsung ke contohnya juga sudah contohnya indeks 8 bertanggung jawab dari sini indeksnya lengkap 1 sampai 8, dan simpul indeks bertanggung jawab 7. Dan simpulannya jadi nilai terkandung pada indeks 8 jumlah A1 sampai A8. Itu indeks 7 juga merupakan nilai A7.
Dan jumlahnya private dapat dihitung kompleksitas waktu 0 o'clock in ya. Dan segitu. Dan sekian, terima kasih. Oke, halo, kali ini kita akan bahas tentang binomial heap. Jadi binomial heap adalah koleksi dari binomial trees. Kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Sebelumnya kita bahas apa itu heap. Heap adalah struktur data yang berbentuk pohon yang memenuhi sifat-sifat heap, yaitu jika B adalah anak dari A, maka nilai yang tersimpan di simpul A lebih besar atau sama dengan simpul yang tersimpan di simpul B. Nah, pengertian binomial heap sendiri adalah heap yang dibuat dengan menggunakan pohon binomial. Kita definisikan lebih rekursif. Sebuah pohon binomial dengan tinggi 0 adalah simpul tunggal. Dan sebuah pohon binomial dengan tinggi K mempunyai sebuah simpul akar yang anak-anaknya adalah akar-akar pohon-pohon binomial dengan tinggi K1, K2, dan seterusnya. Kita bisa lihat nanti di gambar selanjutnya. Nah, ini adalah ordernya. Kita punya satu simpelnya cuma tunggal dan seterusnya. Kita punya order 1, 2, 3. Nah, ini adalah perbandingan kompleksitas dari jenis-jenis heap-nya. Kita bandingkan dari binary heap, binomial, dan Fibonacci. Bisa lihat di sini. Jadi ini adalah implementasi yang bisa dilakukan di binomial heap. Nah, kita bisa melakukan merge, insert, find minimum, delete minimum. Pertama, find minimum, yaitu mencari elemen minimum dari heap. Nah, untuk mencari elemen minimum dari heap, kita hanya tinggal mencari ini. Misalnya kita punya contoh di sini. Kita tinggal lihat akarnya saja, 7 sama 3. Mana yang lebih kecil? Kita lihat di sini 3. Berarti elemen minimumnya adalah 3. Jadi tinggal melihat rootnya aja. Lalu ada merge, di mana akar node dari binomial heap adalah elemen terkecil dari tree. Dengan membandingkan dua key, elemen terkecil dari kedua akar akan menjadi akar node baru. Kemudian tree yang lainnya akan menjadi subtree dari gabungan tree. Jadi misalnya kita punya dua pohon heap di sini. Lalu kita ingin gabungkan. Untuk menggabungkannya kita bandingkan dulu akarnya 7 dan 3. Mana yang lebih kecil? 3. 3 akan menjadi root baru dari gabungan heap ini. Jadi kita tinggal masukkan saja 7 ke 3 seperti ini. Ini sudah menjadi gabungan dari heapnya. Lalu insert. Nah, untuk insert itu langkah-langkahnya hampir sama dengan merge. Jadi kita tinggal buat heap baru, lalu kita gabungkan kalau bisa. Misalnya kita mau tambahkan 8, kita tinggal gabungkan nanti. Sebelumnya ini 8, kita bisa masukkan ke 5. Jadi heap baru. Ini menjadi 2 heap, order 1 dengan 5 dan 3 kepalanya. Rootnya maksudnya. Rootnya jadi 5 dan 3. Lalu kita lihat, kita merge saja mana yang lebih kecil, 3. Jadi 5 akan masuk ke 3. Nah, seperti ini. Jadi subtree-nya. Selanjutnya kita punya delete minimum. Nah, kita tinggal cari yang mana yang lebih kecil, 1. Maka 1 kita hapus seperti ini. Kita 1 hapus. Nah, kemudian ubah list subtree-nya berikut menjadi sebuah minimal heap yang terpisah dengan merangkai ulang dari yang urutan terkecil ke urutan terbesar. Jadi kita urutkan dan gabungkan. Kita tinggal gabungkan di sini. Ini adalah hasil dari delete minimum yang tadi, contoh tadi. Jadi cukup sekian untuk presentasi binomial heap, dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Henry dengan NPM 535180074. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fibonacci heap. Oke, Fibonacci heap adalah sekumpulan tree dengan minimal heap atau maximal heap. Jadi sebenarnya dia sekumpulan dari heap.
yang berbentuk tree. Iya, tree memang, heap memang tree. Dalam Fibonacci heap, tree memiliki bentuk bebas, bahkan tree dapat membentuk single node. Ini merupakan contohnya, contoh dari Fibonacci heap. Kita langsung masuk ke implementasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang bentuknya. Oke, Fibonacci heap direpresentasikan dengan circular doubly linked list sehingga dapat dengan mudah memecah subtree-nya. Setiap root terhubung dengan circular doubly linked list. Setiap root tree-nya. Ingat, Fibonacci tree itu adalah sekumpulan tree. Jadi root dari sekumpulan tree tersebut dihubungkan dengan circular doubly linked list. Nah, children dari setiap node juga terhubung sesuai levelnya. Setiap node kita menyimpan jumlah children-nya dan nilai mark-nya. Kenapa kita menyimpannya? Nanti kita akan lihat langsung. Oke, ini contoh hubungannya yang di atas di sini. Ini adalah tree-nya. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5 tree yang masing-masing rootnya dihubungkan seperti ini. Ini yang tadi saya bilang single node. Ini tree yang udah lumayan. Nah, yang gelap begini ini adalah marknya. Dan tadi saya bilang kalau children-nya itu per level dihubungkan. Kita lanjut, notasinya N adalah jumlah node dalam heap tersebut. Rank X yaitu jumlah children-nya dalam node X tersebut. Kalau rank H yaitu rank maksimal dari node dari full heap tersebut. Dan trace H adalah jumlah tree dalam total Fibonacci heap tersebut. Max H ini yaitu jumlah node yang dimark dalam heap tersebut. Untuk kompleksitinya, kalau Fibonacci ini dia memfokuskan kepada pointer dari root ke nilai minimum atau maksimum dari tree. Nah, tree ini dapat disusun dari yang terkecil maupun dari yang terbesar, tergantung keperluan. Cuma umumnya disusun dari yang terkecil, minimumnya. Semua root terhubung menggunakan circular doubly linked list sehingga semuanya dapat diakses hanya dengan satu min atau max sesuai yang saya bilang tadi pointernya. Nanti kita langsung lihat saja. Ini untuk kompleksitinya, nilai kompleksitinya. Untuk membuat heap tersebut kita cuma perlu O1, insert O1, find minimumnya O1, delete minimumnya sebanyak O log n, union dan decrease O1, delete O log n is empty O1. Nah, dapat kita lihat kalau Fibonacci heap ini salah satu yang tercepat, setara dengan Elixir. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke implementasi cara insertnya. Nah, kalau untuk menginsert satu buah node baru, kita akan memasukkannya ke kiri dari pointer minimumnya. Lalu kalau diperlukan dia akan mengupdate nilai minimumnya. Nah, dia akan memasukkan ke kirinya seperti ini. Lalu kalau misalnya ini nilainya 2 kan lebih kecil dari 3 karena ini Fibonacci minimum. Nah, untuk pointer minimumnya dipindah ke sini. Juga sekali kerja saja. Ini running time-nya, actual cost-nya O1 seperti yang tadi saya bilang. Yang kedua adalah union, yaitu menggabungkan tree menjadi sebuah Fibonacci heap atau menggabungkan dua Fibonacci heap juga bisa. Nah, di sini terdapat heap 1 dan heap 2. Untuk menggabungkannya, kita
untuk setiap heap kita memiliki indeks pointer minimumnya. Di sini 17, di sini 3. Bagaimana cara menggabungkannya? Kita tinggal karena dia menggunakan circular doubly linked list, kita tinggal memindahkan ini right-nya ke sini, ini right ke sini, 7 ini kita arahkan ke sini, ini kita arahkan ke sini. Jadi dia akan langsung terhubung. Lalu kita tinggal mengupdate nilai pointer minimumnya. Yang tadi terdapat 17 dan 3, tentu saja kita mengambil yang 3. Ini untuk kompleksitinya O1 seperti yang tadi jelaskan di awal. Nah, di sini kita akan berikutnya yaitu mengdelete nilai minimumnya. Karena nilai minimum itu selalu terdapat pointer yang mengacu ke sana, jadi kita tidak perlu mencari lagi. Kita tinggal menghapusnya, lalu untuk semua children-nya kita naikkan menjadi root. Jadi hasilnya begini. Di sini kita mendapatkan dari semua root yang terdapat dalam Fibonacci heap ini, kita mendapati bahwa 7 yang paling kecil. Berikutnya, setelah kita menggabungkannya begini, kita akan memastikan bahwa tidak ada tree satupun yang memiliki level yang sama. Oke, di sini contohnya untuk 7. Untuk yang paling, kita mulai dari yang paling kiri saja. 7, dia hanya memiliki satu level, satu level. Berikutnya 24, dia memiliki 2 level. 23, 0. 17, 0. Nah, 23 dan 17 ini tidak boleh selevel dalam root tree ini. Maka dia akan digabungkan seperti ini. 23 akan menjadi children dari 17. Nah, karena di sini ada yang satu level sama dengan dia, maka akan digabung lagi. Jadi begini. Nah, tree yang root 7 dengan root 24 ini memiliki level yang sama. Jadi dia akan digabung lagi menjadi seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke sini. Karena levelnya 1 tidak ada yang sama, levelnya 0 tidak ada yang sama, levelnya 1 sama dengan yang ini. Jadi kita akan menggabungkannya. Jadi tinggal kita union saja. Jadi seperti ini. Lalu kita dapati bahwa minimal root minimumnya terdapat di root 7 ini. Oke, ini kompleksitinya. Ini penjelasan lengkapnya. Berikutnya yaitu decrease key. Decrease key itu adalah dia mengurangi nilai dari node yang sudah ada di sini. Untuk kasus pertama, sebagai contoh, dia di decrease dari 46 ke 45. Tidak ada perubahan sama sekali karena yang jadi parentnya masih lebih kecil dan yang jadi children-nya juga masih lebih besar. Jadi hanya berubah begitu saja. Kalau kasus kedua, dia berubah dari 45 tadi ke 15. Nah, untuk kasus ini dia akan ada yang berubah karena dia menjadi lebih kecil daripada parentnya. Maka dia akan di-cut dan menjadikan satu individual tree yang akan dipasang selevel dengan root mereka, lalu parentnya akan di mark. Maka itu nanti akan kita lihat fungsinya. Nah, kita lihat dia menjadi suatu independent tree di sini dan rootnya saling terhubung. Nah, untuk kasus ketiga, yaitu ketika kita kita mendecrease sebuah node, di sini dia dirubah dari 35 ke 5. Kasusnya ini dia lebih kecil dari parentnya, maka dia harus di-cut. Nah, dia di-cut di sini dan oh iya, kalau misalnya parentnya udah di mark,
maka parentnya juga akan di-cut. Jadi 26 di-cut, parent dari 26 24 dan di mark juga, maka di-cut juga. Jadi semua yang di sini di-cut karena parentnya di mark. Maaf. Menghasilkan begini. Ini kompleksitinya. Oh ya, kenapa decrease key tidak kita gabungkan untuk yang levelnya? Karena memang tidak perlu. Itu hanya berlaku kalau misalnya di delete mid. Berikutnya kalau delete, nah delete di sini itu dia mendelete node yang kita pilih. Misalnya di sini kita mendelete 30. Maka 30 itu akan kita decrease jadi 0. Kita jadikan parent. Kita jadikan root tree selevel dengan root tree lainnya. Setelah jadi root tree, maka kita akan mendelete min. Setelah di delete min, kita akan menyusun ulang tree-nya. Di sini. Pertama di decrease menjadi 0. Sebenarnya bukan 0 tapi negatif infinity negatif. Jadi dia akan menjadi yang paling kecil. Lalu kita akan mendelete min-nya sehingga kita akan menyusun ulang tree-nya. Ini adalah complexity-nya, itu O1. Oke, kenapa disebut Fibonacci heap? Karena untuk bentuk terkecil dari rank tree tersebut sesuai dengan angka Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, dan 13. Kenapa? Kan karena kalau misalnya sudah ada yang levelnya sama, akan digabungkan. Ketika digabungkan, akan dijumlahin begitu, jadilah 13. Ketika ada satu tree lagi yang selevel dengan ini, dan digabungkan, dia akan melanjutkan nilai Fibonacci-nya. Oke, untuk pengaplikasian Fibonacci heap ini biasanya digunakan sebagai priority queue yang dapat meminimalisir running time dari beberapa algoritma, seperti salah satunya algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terpendek di graf kan. Terus untuk event driven simulation seperti simulasi antrian yang lumayan kompleks dan penerapan dalam statistika. Oke, sekian penjelasan saya tentang materi Fibonacci heap ini. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 dengan NIM 535 180 119. Nama saya John Hartanto. Saya akan membahas topik dari struktur data yakni splay tree. Kita masuk ke definisi dan pengertian. Pertama, splay tree adalah pohon pencarian biner self-balancing dengan properti tambahan elemen yang cepat diakses. Melakukan operasi dasar sebagai penyisipan, pencarian, dan penghapusan dalam waktu yang dinotasikan Big O log N. Untuk banyak urutan operasi non-acak, splay tree berperforma lebih baik daripada pohon pencarian lainnya, bahkan ketika pola spesifik dari urutan tersebut tidak diketahui. Splay tree ditemukan oleh Daniel Slater dan Robert Tarjan pada tahun 1985. Dan semua operasi normal pada pohon pencarian biner digabungkan dengan satu operasi dasar yakni disebut dengan splaying. Salah satu cara untuk melakukan ini dengan operasi pencarian dasar adalah dengan pertama-tama melakukan pencarian pohon biner untuk elemen yang dimaksud dan menggunakan rotasi pohon dengan cara tertentu untuk membawa ke elemen atas. Atau algoritma top-down dapat menggabungkan pencarian dan reorganisasi pohon menjadi satu fase. Kita masuk ke keuntungan dan kegunaan dari splay tree. Memiliki kinerja yang baik untuk splay tree dan dapat mengoptimalkan dirinya sendiri, di mana node yang sering diakses akan bergerak lebih dekat ke root sehingga mereka dapat diakses lebih cepat. Habis itu memiliki memory footprint yang lebih kecil. Artinya splay tree ini tidak perlu menyimpan data pembukuan apapun. Setelah itu, kinerja yang sebanding. Memiliki performa kayak casing rata-rata seefisien pohon lain. Dan yang terakhir, memiliki node yang sering digunakan di dekat root sehingga keuntungan untuk mendapat
untuk banyak aplikasi praktis dan sangat berguna untuk diimplementasikan ke implementing cache dan get back collection algorithm. Terdapat berbagai macam rotasi operasi dari split tree. Yang pertama ada zik rotation, zag rotation, zig rotation, zag rotation, zigzag rotation, dan zag-zig rotation. Kita akan masuk ke zig rotation terlebih dahulu. Zig rotation ini rotasi zig dengan rotasi kanan tunggal dalam rotasi AVL tree. Dalam rotasi zig, setiap node bergerak satu posisi ke kanan dari posisi saat ini. Contohnya kita mau splay node 3 ini, artinya kita mau bikin ke paling atas. Kita lakukan zig rotation. Pertama notasi 3 berada di sini. Kita akan melakukan splay ke atas, yakni dengan single zig rotation. Jadi node ketiga akan pindah ke atas dan 2 akan tetap sini seiring dengan yang lebih kecil dan lebih besar. Yang kedua ada zag rotation. Zag rotation ini dari rotasi kiri tunggal dalam rotasi AVL3. Jadi setiap node bergerak satu posisi ke kiri dari posisi saat ini. Kita mau splay 5, sedangkan node 5 di sini. Kita lakukan zag rotation. Zag rotation artinya 5-nya ke atas dan 5-nya ke atas nih. Dan 3 dan 6 itu berada di bawah dari node 5 ini. Sesuai dengan urutannya masing-masing. 3 memiliki nilai yang kurang dari 5 sehingga dia berada di posisi kiri, sedangkan 6 lebih besar dari 5 sehingga dia berada di posisi kanan. Yang ketiga ada zig-zig rotation. Zig-zig rotation ini adalah rotasi zig ganda. Artinya dalam rotasi zig-zig setiap node bergerak 2 posisi ke kanan dari posisi saat ini. Kita mau splay 2 di sini. Kita lakukan zig-zig rotation. Zig rotation kita seperti ambil rotasi node 3 ini ada 5. 2 node kita ambil untuk kita pindahin ke posisi kanan dari 2 ini. Berarti 2 ada bawahnya, ada 3, ada 5, sisanya itu dari node yang belum digunakan. Ini sama seperti zig-zig, tapi ini bedanya dia setiap node bergerak 2 posisi ke kiri dari posisi saat ini. Contohnya kita mau split 6, berarti kita ambil 5 sama 3 kan. 6 itu kan paling atas, jadi bawahnya ada 5, ada 3. Jadi kita ke kiri. Tadi kan kalau zig-zig ke kanan, sekarang kita ke kiri. Dan ini seperti biasa yang belum digunakan. Ada zigzag rotation. Ini unik, rotasi zigzag dalam split tree adalah urutan rotasi zigzag diikuti oleh rotasi zag. Artinya setiap node bergerak satu posisi ke kanan diikuti oleh satu posisi ke kiri dari posisi saat ini. Contohnya kita mau splay 4 paling atas. Kita lakukan rotasi zig dulu. Zig dulu kan. Kita mau splay 4. Taruh rotasi zig 5 dulu. Setelah itu kita zag rotasi 3 sehingga pohon akan berbentuk seperti ini. Dan zag-zig, rotasi zag dulu baru rotasi zig. Artinya setiap node bergerak satu posisi ke kiri diikuti oleh satu posisi ke kanan. Kita mau splay 4. Yang kita lakukan pertama kali adalah zag rotasi 3 ini. Setelah itu apabila sudah zag rotasi 3 akan membentuk pohon seperti ini. Dan kita akan rotasi zig yang kelima agar 4 itu berada di atas seperti ini. Soalnya kita mau bikin splaynya itu 4. Setelah itu pohon akan berbentuk seperti ini. Kita masuk ke search operation. Search operation, operasi pencarian di split tree melakukan pencarian BSF standar. Selain pencarian, ia juga splice atau memindahkan node ke root. Jika pencarian berhasil, maka simpul yang ditemukan terhampar dan menjadi root baru. Jika tidak, simpul terakhir yang diakses sebelum mencapai 0
akan terhampar dan menjadi root baru. Contohnya kita mau search 20. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan operasi zigzag di 40. Zigzag sehingga pohon berbentuk seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan operasi zigzag lagi agar 20 berada di paling atas. Dan insertion operation dalam pohon split tree dilakukan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kita harus periksa apakah pohon itu kosong. Jika kosong, kemudian masukkan new node sebagai root node dan keluar dari operasi. Jika tidak kosong, kemudian masukkan new node sebagai simple down menggunakan logika penyisipan pohon pencarian biner. Setelah penyisipan split tree, display the new node-nya ya. Ini contohnya, kita mau insert 25 di tree ini kan. Pertama kita display dulu. Kita maksudnya kita mau insert 25 di display tree ini. Pertama kita lakukan operasi dulu seperti ini. Apabila sudah, 25 tinggal dimasukkan ke paling atas dan 20 dan 50 akan menjadi down. Seperti simple down. Delete operation. Operasi penghapusan atau delete operation di split tree mirip dengan operasi penghapusan di binary search tree. Tetapi sebelum menghapus elemen, pertama-tama kita perlu merentang elemen itu dan kemudian menghapusnya dari root. Dan terakhir bergabung dengan pohon yang tersisa menggunakan logika pohon pencarian biner. Contohnya ini ada kasus tree seperti ini. Kita mau delete 4 di sini kan. Pertama kita lakukan operasi dulu dan membentuk seperti ini. Search dulu, find dulu 4, habis itu kita hapus, kan tersisa 1, 2, 6, 9, 7 kan. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan pencarian seperti ini. Kita bikin 2-nya di paling atas, 2, 1, habis itu 6, 9, dan 7. Habis itu jadi seperti ini. Kita masuk ke kompleksitas. Sejauh ini split tree yang diketahui big O notasinya hanya search, insertion, dan delete. Seperti ini. Big O nya itu big O log n. Tapi dalam worst case nya, ini worst case nya banget, itu notasinya big O n. Tapi rata-rata itu big O log n. Sekian dan terima kasih.